Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para subscriber, para youtuber, para mekanik pemula dimanapun Anda berada. Ini ada edisi khusus. Ini kemarin ada temen atau subscriber minta untuk dibuatin tutorial cara servis karburator untuk motor Vario. Soalnya motor Varionya milik temen katanya nggak enak. Nah, nanti saya di sini akan menunjukkan sedikit pengalaman bukan ilmu. Oke. Kita tonton videonya. Nah, ini karburatornya kebetulan udah saya bersihkan tadi, soalnya kotor banget di bagian sini. Ini kotorannya Masya Allah subhanallah, kotor sekali. Ini kebetulan ada karburator yang lagi bongkar, makanya saya tutorialkan sekalian. Nah, di sini ini lubang untuk spuyer utama. Nah, terus yang ini untuk spuyer pilot jet. Ini spuyer utama main jet, pilot jet. Terus ini untuk setelan angin. Ini setelan anginnya di sini. Terus untuk setelan langsanya ini di sini ini. Oke. Nah, itu. Terus lah yang ini cok otomatis. Nah, gimana cara kerjanya cok otomatis? Nah, cok otomatis bekerja saat mesin masih dingin. Kalau misal cok otomatis itu masih berfungsi, saat pertama dihidupkan putaran mesin langsam itu tinggi dulu, baru beberapa saat kemudian dia akan kecil, berarti cok otomatis masih berfungsi. Yang kedua, kendala kadang yang sering rusak pada cok otomatis di sini ini membuka terus. Nah, kalau membuka terus otomatis nanti bahan bakar juga akan boros dan mesin juga akan berbet ini. Hati-hati di bagian sini nih. Oke, untuk yang berikutnya ini supir main jetnya ini. Supir main jet di sini ini saya besarin dulu. Nah, ini supir main jetnya. Ini ukurannya itu terlihat 108S untuk yang main jetnya. Lah, untuk yang pilot jetnya, nah yang untuk pilot jetnya ini ukurannya berapa ya? Ini 35S, ini ukurannya 35S untuk yang pilot jetnya. Kemudian, nah ini dia yang kadang sering jadi masalah. Di sini kalau motor Matic jenis Vario, Beat, pokoknya intinya yang masih pakai membran vakum seperti ini biasanya kerusakannya yang sering ini pada sobek bagian sini nih. Nah, ini pada sobek. Nah, saat ini terpasang di sini seperti ini misal gitulah ya. Nah, saat ini terpasang seperti ini, kalau membrannya sobek, otomatis dia nggak mau begitu diangkat gas. Ini skep kita buka, ini nggak mengikuti gerakan skep, terlambat, jadinya tenaga mesin juga akan lembek juga atau ngempos. Nah, ini harus dicek benar-benar membran di sini nggak boleh sobek ini. Ini cara pengecekannya seperti ini aja, dilihat di terawang apakah ada kebocoran apa enggak. Kalau misal nggak ada kebocoran berarti masih bisa dipasang. Oke, yang kedua untuk per di sini kadang ada yang memodif untuk dipotong, itu terserah. Ya, kalau menurut aku sendiri sih bagusnya pakai yang standar aja. Soalnya di pabrikan udah dihitung untuk keseimbangan naik turunnya skep ini
panjang pernya udah dihitung. Jadi kalau kita memotong berarti kita tidak mengikuti standarnya per di skep sini. Otomatis nanti ada efeknya sendiri. Yang kedua, lah ini lubang di sini. Ini kadang ada yang diperbesar. Nah, kalau diperbesar tanpa kita merubah di mesin sendiri juga malah nanti ngepos. Ini kalau mesin masih standar, karburator masih standar, bagus ini jangan dirubah ini lubang ini. Ini efeknya besar sekali. Kemarin saya sempat mengatasi masalah itu saat jalan putaran awal itu dia berbet. Nah, kemudian setelah saya bongkar ternyata lubang ini udah diperbesar. Ini jadinya untuk tarikan awalnya dia berbet. Nah, kemudian saya ganti, alhamdulillah terus berbetnya hilang untuk putaran bawahnya. Ini soalnya pengaruh sekali sama putaran bawah. Nah, untuk pemasangannya ini nanti kita pasang supplier primernya dulu. Usahakan lubang-lubang kecil-kecil ini pada nggak boleh tersumbat, ini harus bolong semua, dan lubang supplier utamanya juga harus bolong. Nah, ini kita pasang nanti kita ambil kita pasang, kita kencengin dulu. Nah, setelah udah terkenceng baru supplier ini pilot jetnya kita pasang juga. Nah, kalau misal ini kadang ada misal motor berbet, ini misal sebagai contoh. Nah, untuk kecocokan dari supplier pilot jet di sini kita tergantung sama setelan angin di sini. Apabila kita menutup setelan angin di sini saat sudah terpasang, mesin karburator sudah terpasang, terus misal kita tutup setelan anginnya kok nggak mau mati, berarti ukuran pilot jetnya terlalu besar. Nah, sebaliknya jika kita memutar setelan angin ini sampai mau keluar kok tetap nggak bisa mati, berarti ini supplier anginnya terlalu kecil atau pilot jetnya terlalu kecil, seperti itu. Lah, untuk idealnya biasanya kita tutup sampai mesin hampir mati, kita putar sekitar 2,5 putaran maksimal. Oke. Nah, itu kendalanya untuk supplier pilot jetnya. Nah, ini biasanya ini masalahnya kalau tidak bisa langsang, terus starter susah. Ini biasanya kendalanya pada pilot jet untuk karburator itu sendiri. Nah, kita pasang dulu ya, pasang yang kenceng. Nah, terus yang main jetnya juga kita kencengin juga. Nah, untuk kerusakan yang terjadi untuk main jet, misal main jet terlalu besar, biasanya dia digas juga nggak enak ini. Terus saat digas mentok, kalau kebesaran malah nggak mau ini. Nah, terus kalau terlalu kecil, biasanya suaranya mesin terlalu gorong-gorong banget, terus di bawah jalan itu nggak enak gitu. Itu yang kalau untuk supplier main jetnya. Nah, ini kita udah pasang. Nah, terus kita pasang ini namanya pelampung. Nah, kerusakan pelampung ini biasanya kalau motor banjir terus karburatornya, biasanya pelampungnya ini ujung di sini ini udah karetnya ini udah aus, sehingga meskipun dia posisi tertutup dia tetap bisa mengalirkan bahan bakar sehingga terjadi banjir. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Kita pasang ini, jangan lupa penguncinya juga kita pasang. Nah, kita kencengin. Nah, ini udah masuk.
Lah untuk pengecekan di sini, pengecekan pelampung, yang penting kita tiup dari sini sampai dia benar-benar rata begini, dia udah nutup. Tapi kalau misal di posisi rata seperti ini kita tiup kok masih bisa masuk angin, berarti pelampungnya udah nggak bagus, lebih baik diganti. Ini posisi rata seperti ini kita tiup dia nggak bisa masuk anginnya. Nah, itu cara pengecekannya seperti itu. Terus kita pasang karet ininya. Nah, ini juga kadang rusaknya karet di sini. Biasanya kalau kita karburator itu ada rembesan bensin. Nah, rembesan bensin ini yang keluar dari daerah sini nih. Nah, kalau daerah sini ini basah, karet untuk mangkokan karburator harus diganti. Kebetulan ini karetnya juga masih bagus, kita pasang dulu. Kita pasang. Nah, kalau misal bot-botnya udah rusak, lebih baik diganti supaya nanti pas pembongkaran berikutnya nggak susah. Nih, nah, kita kencengin dulu ya. Terus maaf. Nah, setelah ini kenceng, udah betul pemasangannya, tinggal kita memasang. Nah, ini berikutnya untuk pemasangan skep di sini. Nah, ini kan ada lubang kecil di sini nih. Lah, lubang kecil ini harus menghadap ke ke lubang masuk bahan bakar, jangan di depan. Kalau terbalik, misal ini kan lubang ini kita pasang seperti ini harusnya. Nah, ini kok terpasang terbalik seperti ini, nanti tenaga mesin nggak ada, alias mesin jadi ngempos. Nah, ini untuk setelah tadi ini membran bagus kita pasang. Nah, lubang yang ini kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak ya lubangnya ya? Lubang yang di dalam, lubang mana ini? Lubang yang di dalam sini ini, itu dalam sana, itu harus menghadap ke sini. Nah, ini harus menghadap ke situ. Ya, ini harus menghadap ke sini. Nah, baru kita pasang. Nah, kalau kita mengganti karet vakum di sini, usahakan yang orisinil. Soalnya kalau nggak orisinil, ini karet vakum ini lenturnya berbeda, jadi responsifnya saat untuk mengikuti gerakan gas di sini juga berbeda. Makanya usahakan orisinil. Nah, baru kita pasang pernya. Nah, ini kita pasang juga tutupnya. Terus baut atas di sini juga kita pasang. Maaf banget di jalan lagi rame sekali, jadi suara kita kerja kurang jelas, saya minta maaf. Nah, ini untuk para mekanik pemula khususnya yang masih belajar boleh ditonton, tapi kalau yang sudah ahlinya ya nggak perlu. Soalnya ini barang seperti ini untuk para ahlinya udah nggak asing lagi dan terlalu mudah mungkin. Makanya saya harap untuk yang masih belajar ini bisa jadi pengalaman atau pembelajaran. Oke. Nah, nanti kita akan pemasangan di unit kalau setelah ini ya. Nanti kita pasang di unit sepeda motornya. Jangan sampai di skip. Nah, ini kita akan melakukan pemasangan karburator. Nah, untuk pemasangan bila perpaknya rusak, bagian sini rusak, lebih baik diganti. Ini kebetulan rusak, saya ganti. Jangan lupa dikasih lem sedikit untuk menempelkan di bagian dalam sana supaya nggak lepas, jadinya nggak geser-geser. Nah, seperti ini sudah terpasang perpaknya. Baru kita memasang
kabel gasnya kita pasang ini. Nah, kabel gas kita pasang. Nah, seperti ini. Kita ulir dulu. Kebetulan tadi ini rada lumayan. Tadi kendor ini kencengin sekalian dulu. Soalnya ternyata rada rusak ini. Itu kan rada rusak. Sehingga nggak mau. Kita pasang ini yang tadi saya bilang ini masnya. Nah ini yang namanya jok otomatis ini. Nah kadang yang sering rusak ininya hilang, ini ujungnya sini atau ininya hilang jadi bermasalah juga. Nah ini jok otomatisnya kita pasang. Biar tidak susah nanti. Jok otomatisnya panjang banget ini. Soalnya kalau nanti di bawah situ susah, pelan-pelan saja. Nah kalau susah seperti ini, di bagian sini kita kasih head atau pelumas biar masuknya enak. Ini kebetulan susah ini, kita kasih pelumas sedikit biar masuknya enak. Kita pasang dulu seperti ini. Nah ini kan kalau dikasih head atau pelumas jadinya masuknya enak. Nah, kita baut. Jangan lupa. Terus dulu ya, sabar dulu, ini proses pemasangan jok otomatisnya belum selesai. Nah, ini kebetulan bot-botnya udah pada rusak, jadi saya ganti yang baru supaya nanti kalau pas pembongkaran lagi nggak susah. Terus kita pasang selang bensin. Nah ini selang bensin saya tadi kasih tutup pakai obeng supaya nggak keluar. Seharusnya nggak keluar seperti ini. Berarti kalau keluar seperti ini, kemungkinan vakum yang di tank bensin situ, vakum untuk menyedot bensin itu sudah rusak. Jadinya keluar terus tanpa disedot. Nah ini. Terus klemnya jangan lupa juga dipasang. Nah setelah sudah terpasang, kita pasang bautnya di sini. Kita masukkan yang bagian ujung sini ke dalam tempat. Nah kita masukkan. Nah seperti ini kurang lebih. Baru ini baut yang 10-2 kita pasang. Satu ya. Ini kita pasang kedua-duanya. Ini kemana ini? Oh ini. Kita pakai 10T untuk memasang di sini bautnya. Pasang dulu. Pasang biar mapan dulu. Dikencengin yang rata kanan kiri. Kalau udah mapan semua baru kita kencengin yang kenceng. Ini udah rata baru kita kencengin.
ini sudah oke. Kemudian tinggal kita pasang ini namanya ini selang hawa, selang pernafasan, kita pasang dulu. Selang hawa jangan sampai hilang, soalnya kalau sampai nggak dipasang juga nanti karburatornya cepat kotor. Pasang dulu ya. Pasang. Ini kita kencengin klemnya, jangan lupa. Ini juga. Nah, ini setelah terpasang semua. Ini sudah. Nah, ini selang ini. Nah, kalau teman-teman di rumah pernah ngalamin saat di standar tengah dia bisa hidup, tapi kalau diturunin standar tengahnya dia mati. Coba cek selang di sini. Selang yang dapat vakum bensin di sana. Ini biasanya kalau di sini patah, itu biasanya kalau saat di standar tengah dia nggak mati. Tapi kalau diturunin mesinnya mati, ini gara-gara selang di sini patah. Oke. Nah, seperti itu kita pasang dulu selangnya. Oh, ini buat ini. Nah, oke. Nah, seperti ini udah terpasang semua. Nah, untuk langkah berikutnya, untuk pengecekan berikutnya kita lepas businya dulu ya, untuk melihat pembakaran yang sebelumnya itu seperti apa. Oke. Nah, ini busi sudah saya lepas. Nah, ini kalau menurut saya kalau pembakaran sudah seperti ini berarti tandanya spuyer primer dan spuyer main jet dan pilot jetnya ini tepat. Tidak ada masalah pada karburator. Oke, tinggal kita bersihkan saja. Ini tepi-tepinya kita bersihkan. Nah, tinggal kita cek kerenggangan di sini. Nah, ini kalau saya sendiri biasanya cukup kita memasukkan cutter ke sini. Ini jaraknya pakai cutter, se-cutter ini ukurannya. Nah, ini betul udah cukup. Kalau udah seperti ini, nanti kita pasang kembali ya. Terus kita coba hidupin nanti seperti apa. Kita pasang dulu businya. Kebetulan posisi businya di dalam sekali ini. Kelihatan nggak ini? Nah, businya di sini. Kalau untuk memasang busi, usahakan diulir dulu pakai kunci. Jangan diulir dulu pakai tangan. Jangan langsung pakai kunci. Soalnya kalau kita memasang busi terus pakai kunci, nanti takutnya drat businya nggak tepat, jadinya rusak dan kita harus overboss lagi. Jadi kan susah juga itu untuk para teman-teman yang masih belajar. Ini khusus untuk yang masih belajar video ini. Kalau yang sudah berpengalaman menonton boleh, nggak nonton juga nggak masalah. Untuk pengalaman saja. Nah, ini kita kencengin businya. Setelah kencang kita pasang lagi cop-copan ini. Nah, ini cop-copan busi di sini. Ini kemarin saya ngalami juga motor Matic. Kebetulan motor Next itu motornya berbet terus bawa jalan. Tapi setelah saya teliti-teliti ada suara seperti suara tak 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 itu. Nah, itu kebetulan meskipun ini masih bagus misalnya, tapi dalamnya konektornya udah nggak kenceng yang dapat soket busi itu dalam, jadinya berbet. Itu pernah terjadi kerusakan di cop busi seperti itu. Nah, ini harus benar-benar kenceng pemasangannya di sini. Oke. Nah, nanti kita coba hidupin seperti apa hasilnya kita membongkar karburator. Kita pinggirin dulu semuanya. Oke, coba nanti kita hidupin dulu ya. Seperti apa kira-kira. Oke, kita akan mencoba hidupin. Kita siapkan obeng panjang seperti ini. Tujuannya untuk kita menyetel angin
menyetel angin dan menyetel putaran langsamnya. Kita hidupin dulu kunci kotak on. Kita selah dulu, soalnya ini aki lagi saya cas. Nah, kalau mesin sudah hidup, kita besarin dulu ini setelan langsamnya biar gak mati-matian. Nah, ini setelan langsam udah naik. Nah, terus kita setel anginnya. Nah, setelan angin ini posisinya di bawah sini nih. Ada enggak ya? Nah, ini dari sebelah sini kita masukkan obeng. Mana ya? Kita sini. Nah, ini sudah posisi sudah masuk. Ini sudah masuk. Nah, seperti ini. Kita putar sampai pol dulu, sampai mesin mau mati. Nah, pol dulu. Nah, itu kan putaran mesinnya sudah goyang. Nah, kita buka 1,5 putaran dulu. Nah, 1,5 sudah. Baru kita kendorin yang setelan langsamnya dulu seperti apa. Nah, jangan sampai mati. Segini dulu. Baru kita cek lagi nanti setelan anginnya. Oke. Nah, untuk cara penyetelannya tadi ini kita setel di putaran sekitar 800 sampai 1000. Ini RPM-nya, baru kita setelan anginnya. Kita kencengin setelan anginnya masuk. Kita putar ke dalam sampai mesin mau mati lah. Ini kan mesin udah kecil banget, kayak hampir mati. Terus kita putar keluar sampai didapatkan putaran langsam yang tertinggi. Nih, nah ini kan RPM-nya mulai naik. Nah, kalau udah naik, kita putar tadi sekitar 1,5 putaran sampai 2,5 putaran. Dan di situ kita cari yang posisi RPM yang paling tertinggi. Kalau udah RPM naik, baru kita kecilin setelan ini langsamnya. Nah, ini kecilin lagi sampai yang penting nggak matian aja. RPM-nya udah kecil. Soalnya kalau jenis Vario ini kalau RPM-nya terlalu kecil dia bunyi kadak gitu. Nah, untuk mengetesnya ini setelan di sini udah tepat atau belum, kita matiin mesin. Terus kita hidupin, kita matiin dulu. Nah, kita hidupin enak apa enggak? Nah, ini sekali pancal, sekali kita selah kaki dia langsung hidup. Nah, ini contohnya, saya ulangi lagi. Kita matiin, kita selah sekali aja. Nah, itu langsung hidup. Berarti setelan untuk karburator sudah tepat. Oke. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk para mekanik-mekanik pemula atau yang masih belajar pengen bongkar karburator. Itu tadi seperti itu cara atau tutorialnya. Oke, terima kasih. Oke, demikian tadi cara pengerjaan pembongkaran servis karburator pada Vario. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para kalian, para mekanik pemula dan para pencinta otomotif yang seneng ngotak-atik, khususnya kadang anak-anak sekolah itu yang kadang pengen setel. Nah, itu semoga bisa jadi pedoman dan bisa untuk referensi. Terima kasih. Salam untuk para subscriber, para YouTuber, para mekanik pemula dimanapun Anda berada. Salam dari Siaga Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video berikutnya yang lebih menarik.